Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari Nenok Channel akan ngebahas Pujiati Utami Putri yang ternyata dapat banyak penghargaan dari kemarin. Kan dia dapat penghargaan dari TikTok, terus akhirnya beliau juga dapat dari Shopee gitu. Yuk kita tonton aja videonya cekidot. Pujianti Utami Putri dan fans. Mbak Uti di sini cantik banget, gila. Orangnya tuh masih di China. Tapi kabar baik di tahun 2026 itu terus menghampiri, ya Allah menghampirinya tuh. Awal tahun jadi keberkahan buat Uti. Baru dapat award di Cina, menjadi pembicara. Lagi dan lagi Uti emas nominasi dalam kategori Sub Celebrity Creator. Bisa baca sendiri ya. Ya. Fans puji, tapi dia bener-bener gak berisik sih saat dihina sana sini dan dibandingkan di seusia dia yang biasanya tantrum dan sibuk klarifikasi. Betul, itu fakta. Pujianti Utami Putri dihina, difitnah, dijatuhkan, dihujat. Dari awal kemunculannya ke media sosial atau ke dunia public figure, ke dunia entertain, dia nggak pernah berisik. Dia nggak pernah bikin klarifikasi. Dia nggak pernah nangis. Dia tetap sabar aja ya kan, sabar aja. Dan dia membuktikan sampai saat ini, orang yang percaya yang katanya Puji terkenal gara-gara jalur duka lah dan lain-lain, dia membuktikan sampai saat ini dia masih tetap bertahan eksis di dunia perselebritisan. Dan bahkan sampai saat ini dia diakui dan bukan mengakui, diakui sama orang-orang, sama masyarakat atau sama fans, dan itu fakta. Makanya kan banyak yang iri kan sama dia, karena sampai saat ini dia itu masih tetap bersinar loh. Orang mau menjatuhkan seperti apapun, mau fitnah seperti apapun ke dia, bintang akan tetap bersinar, akan tetap menjadi bintang walaupun banyak orang yang menjatuhkan dan banyak orang yang iri. Orang banyak yang artis yang katanya tuh karena lewat jalur duka ya. Fans puji, tapi dia bener-bener gak berisik sih saat dihina sana sini dan dibandingkan di seusia dia yang biasanya tantrum dan sibuk klarifikasi. Betul, itu fakta. Pujianti Utami Putri dihina, difitnah, dijatuhkan, dihujat. Dari awal kemunculannya ke media sosial atau ke dunia public figure, ke dunia entertain, dia nggak pernah berisik. Dia nggak pernah bikin klarifikasi. Dia nggak pernah nangis. Dia tetap sabar aja ya kan? Sabar aja. Dan dia membuktikan sampai saat ini, yang katanya Puji terkenal gara-gara jalur duka lah dan lain-lain, dia membuktikan sampai saat ini dia masih tetap bertahan eksis di dunia perselebritisan. Dan bahkan sampai saat ini dia diakui dan bukan mengakui, diakui sama orang-orang, sama masyarakat atau sama fans, dan itu fakta. Makanya kan banyak yang iri kan sama dia, karena sampai saat ini dia itu masih tetap bersinar loh. Orang mau menjatuhkan seperti apapun, mau fitnah seperti apapun, bintang akan tetap bersinar, akan tetap menjadi bintang walaupun banyak orang yang menjatuhkan dan banyak orang yang iri. Bener nggak setuju nggak mama? Udah gitu aja dulu deh mak ya. Gue masih cari udah ya. Jangan Fans puji, tapi dia bener-bener gak berisik sih saat dihina sana sini dan dibandingkan di seusia dia yang biasanya tantrum dan sibuk klarifikasi. Betul, terus ya Kak Fuji kan gak mungkin asal pilih Pujianti brand. Utami Dan Putri dia baru aja dihina, kerjasama sama difitnah, Yusmal, brand dijatuhkan, internasional dihujat. yang pasti Dari awal selalu kemunculannya gue ke pakai media hari-hari sosial ini. atau ke Nih, dunia Yusmal public yang gue udah figure, pakai cukup lama ke dan dunia sangat amat entertain, puas sama dia gak pernah brandnya. berisik. Karena Dia nggak pernah bikin gigi klarifikasi. gue makin Dia nggak cerah pernah dan nangis. nafas gue makin Dia tetap wangi. sabar aja ya kan. Don't you ever let him down. He's the greatest lover. He does it like no other, like no other. TikTok bergetar. Baru aja 1 jam diupload, tapi lihat deh, viewers dan komentarnya udah meledak ribuan. Bener-bener gak ada lawan. Sesuai banget sama soundnya, fix ini McQueen aja. Lihat deh looknya yang mahal dan auranya yang makin berkelas.
Setiap langkahnya itu loh, memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Gak heran kalau netizen langsung nyerbu kolom komentar. Fansnya emang sesolid itu. Selalu gercep kalau Queen-nya posting. Kalian termasuk tim yang langsung nonton di menit pertama gak nih? Tulis satu kata buat penampilan terbaru Fuji di kolom komentar. Jangan lupa follow buat update seleb paling viral lainnya. Gaspol! Saat dihina sana-sini dan dibandingkan di seusia dia yang biasanya tantrum dan sibuk klarifikasi. Betul, itu fakta. Pujianti Utami Putri dihina, difitnah, dijatuhkan, dihujat dari awal kemunculannya ke media sosial atau ke dunia public figure, ke dunia entertain. Dia nggak pernah berisik. Dia nggak pernah bikin klarifikasi. Dia nggak pernah nangis-nangis. Dia tetap sabar aja ya kan. Sabar aja. Dan dia membuktikan sampai saat ini yang katanya Fuji terkenal gara-gara jalur duka lah dan lain-lain. Dia membuktikan sampai saat ini dia masih tetap bertahan eksis di dunia perselebritisan. Dan bahkan sampai saat ini dia diakui dan bukan mengakui. Diakui sama orang-orang, sama masyarakat, atau sama fans. Dan itu fakta. Makanya kan banyak yang iri kan sama dia kan. Karena sampai saat ini dia itu masih tetap bersinar loh. Orang mau menjatuhkan seperti apapun, mau fitnah seperti apapun ke dia, bintang akan tetap bersinar, akan tetap menjadi bintang walaupun banyak orang yang menjatuhkan dan banyak orang yang iri. Mau tahu seberapa besar pengaruh seorang Fuji? Mari kita bahas. Sekarang kita ambil sampel produk yang baru dari sama Fuji. Produk antiperspiran dari Deoxide dan posting di tanggal 3 Agustus. Kita catat dulu. Nah sekarang kita buka data penjualan Deoxide dari Kalodata. Nih ya, ini kita pakai Kalodata, brandnya Deoxide. Omsetnya sekitar segini. Ini kita tarik data dari tanggal 26 sampai 7 bulan September. Grafiknya seperti apa? Grafiknya seperti ini. Kalian lihat. Tadi yang kita catat apa? Fuji posting tanggal 3 Agustus, yaitu di sini. Sebelumnya itu hampir bisa dibilang flat seperti ini. Setelah Fuji posting di sini, penjualannya naik drastis. Walaupun naik turun, tapi lonjakannya lumayan terlihat ya dibanding grafik yang ini. Nah, gak cuma sampai di situ. Gua coba lihat di bulan 5 dan di bulan 6, ini beberapa leadernya, beberapa top of mind-nya, ada brand-brand ini, di bulan 5. Nah, kalau tadi bulan 5, yang ini bulan 6. Mirip-mirip brand yang menduduki peringkat teratasnya gitu kan. Sekarang kita ke bulan di mana Fuji sudah posting. Yaitu di bulan 8 guys, ini ya, bulan 8. Langsung menjadi top 1 di sektor deodoran dan antiperspiran. Harusnya sih kalau secara kualitas produknya nggak kaleng-kaleng ya. Secara setahu gua kalau mau di-endorse Fuji itu nggak bisa asal-asalan dan minimal sih udah proven di Fujinya. Tapi mungkin bukan hanya Fuji satu-satunya juga sih. Karena gue juga ngeliat banyak banget user generated content yang melakukan honest review. Nah strategi seperti ini sebenarnya sangat efektif ya. Di satu sisi kalau endorse Fuji itu kan cukup sulit ya. Di sisi lain memberikan kepercayaan buat konsumen dan bahkan afiliator untuk nge-review produknya. Ji, yang ini kan Ji? Yang gara-gara lo nih, ini produk sampai pre-order. Untung gue udah punya banyak. Buat kalian yang belum punya, sabar-sabar aja lah ya. Kenapa sih fans Fuji tuh pada fanatik-fanatik? Hah? Enggak ya. Lo fans Fuji? Iya, gue gak fanatik, biasa aja. Kata siapa lu fanatik-fanatik? Gue gak fanatik, cuma emang karena Fujinya cantik, berprestasi kayak Emang apa prestasinya Fuji, coba sebutin? banyak, dia Yang suka ngaruh di nge-influence- hidup lo deh. Yang ngaruh di hidup gue, dia suka nge-influence orang-orang, bayangin. Nah, setiap dia review produk nih misal, guys, gue beli tuh gue. Sampai saat itu Fuji review si shampoo-nya Makarizo yang Citrusti itu, gue juga beli karena rambut gue sebadai ini. Ntar gue tunjukin video gue habis keramas ya. Sampo apaan? Shampoo Citrusti. Mahal. Enggak, itu 28 ribuan lah. Itu tuh bikin rambut kita jadi kayak halus badai. Kayak gue kasih deh. Indomart Alfamart ada deh. Indomart Alfamart Masa kayak Fuji pakai 28 ribuan. begituan sih? Nggak mungkin. Ngeyel. Nggak bohong. Gue kasih lihat tar, anjir. Emang beneran serius itu 28 ribuan, tapi efeknya bagus banget. Tuh bisa bikin rambut lo lembut tanpa harus pakai keratin. Ya udah, Nopik gua kirim ya. Yeah. Bukan karena kamu jahat, tapi bahagiamu menyakitinya, maka teruslah bahagia karena itu bisa bikin mereka gila. Dari perspektif lifepath number, zodiak dan tanggal lahirnya. Sekarang hari ini yuk kita bahas. Fujianti Utami Putri dilahirkan di tanggal 3 November 2002 dan ketika dijumlahkan angka-angkanya ketemu langsung angka 9. Artinya Fuji memiliki lifepath 9 tanpa angka kombinasi.
9 dinaungi oleh planet Mars yang berelemen api, maka orang-orang level 9 itu secara khas memiliki energi yang besar untuk bisa mewujudkan banyak hal di dalam hidup mereka. Ya, mereka ini orangnya idealis sekaligus sensitif. Orangnya penuh semangat dan berapi-api, cuma terkadang juga mereka bisa sangat emosional. Orang level 9, walaupun secara luar mereka tampak yang tangguh, kemudian keras ya, tetapi sebetulnya di dalam diri mereka orangnya tidak tegaan ya. Mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi dan biasanya tidak ragu-ragu untuk bisa menolong orang yang memang membutuhkan. Nah, dalam hal ini mereka juga perlu berhati-hati sekali agar tidak mudah dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar. Sekalipun ambisi sukses di alam materi mereka begitu besarnya, orang level 9 menemukan kebahagiaannya justru pada kesadaran bahwa mereka bisa berperan di kehidupan banyak orang. Banyak orang level 9 memiliki energi magnetis yang luar biasa ya. Jadi apapun yang mereka lakukan seakan-akan selalu menarik perhatian orang, dan kita bisa melihat hal tersebut juga ada di sosok Fuji. Konten apapun yang Fuji bikin itu selalu saja viral. Dalam hal asmara, orang level 9 termasuk patuh dan loyal ya pada pasangannya, tetapi ada sisi lain yang mungkin harus dimengerti oleh pasangan mereka, yaitu sisi kebebasan mereka. Mereka tidak ingin dikekang atau diatur-atur. Sekarang kita lihat karakter Fuji seperti apa dari tanggal lahirnya, yaitu 3 November. Orang kelahiran 3 November itu biasanya mudah berfokus pada tujuan. Mereka orangnya gigih, gak gampang menyerah, juga sekaligus mereka punya aura seorang pemenang. Sementara sisi negatifnya adalah kebiasaan untuk menunda-nunda. Dan jika kehidupan tidak sesuai dengan rencana mereka juga bisa gampang putus asa dan depresi. Terlihat cool dan tenang, tetapi mereka menyimpan daya ledak yang luar biasa. Nah, kalau kamu sedang bermusuhan atau berseteru dengan orang kelahiran 3 November, harus siap mental ya, karena mereka punya kekuatan kata-kata yang bisa mencabik-cabik mentalmu. Mereka banyak diamnya, seolah-olah pasif, tetapi di balik itu mereka berstrategi dan siap untuk beraksi saat momennya tepat. Jadi salah banget kalau kamu meremehkan orang kelahiran 3 November. Ini karena orang kelahiran 3 November seperti Fuji ini dinaungi oleh 3 planet yang sangat powerful. Pluto dan Mars dari Scorpio, kemudian angka 3 yang dinaungi oleh Jupiter. Meski banyak yang masih nggak suka ya, namanya hidup ya, nggak ada yang senang, ada yang nggak senang gitu. Dan kayaknya Fuji pun memahami gitu. Selamat buat Uti ya, semoga makin sukses, makin jaya gitu kan. Kita sebagai penggemarnya senang gitu melihat kesuksesan beliau, jadi buat mendorong konten-konten kreator baru untuk lebih gitu ya, tahan banting dengan omongan orang, kuncingan orang. Dan salah satunya Uti tuh hebat banget, beliau nggak ngomong apa-apa dengan buktinya dengan karya gitu. Menurut kalian gimana? Komen-komen boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.